benda, suatu benda pada cermin cekung? Please raise your hand. Yes, cermin cekung yang kemarin. Oke, raise your hand please. Oke, Akila. Langsung aja langsung. 1/SI sama dengan 1/F dikurangi sama 1/SI. That's good. Please give the applause for Okay, and now we are move to coba ya sekarang ya. Kemarin kan latihan soal, kalian juga sudah sama kakak-kakak ya. Kemudian kalian juga sudah berlatih melukis bayangan ya pada cermin cekung. Oke, sekarang kita ke cermin cembung ya. Cermin cembung kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pernah temui di mana? Jalan. Di jalan. Di mana? Di jalan itu? Itu Kan? Oh iya. Pernah lihat semuanya ini ya? Nah, ini biasanya dipasang di tepi jalan ya. Ada lagi yang mungkin pernah bersinggungan langsung dengan cermin cembung. Sendok. Sendok yang mana? Yang sebelah belakangnya atau yang tempat naruh nasi? Belakangnya itu cermin cembung. Berarti di antara kalian semua pasti tahu ya, ketika kalian bercermin pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk itu kayak apa pasti udah tahu. Sekarang pasti ya ini sudah pernah tahu kalau ini kaca spion pada kendaraan, baik itu mobil, motor, itu kenapa ya? Berikut kalian terbuat dengan menggunakan cermin cembung. Ya Min, please raise your hand Min. Yang lain silakan. Kenapa spion pada kendaraan itu cembung? Gak kelihatan? Let's go. Ada lagi? Oh sama. Ya, jadi agar sudut pandangnya bisa lebih luas gitu ya. Boleh. Itu kenapa pakai cermin cembung? Karena kalian kan kemarin sudah mempelajari 2 cermin sebelumnya ya, cermin. Oke, kemudian satunya? Iya, cembung ya. Lalu mengapa bayangan mobil di belakang terlihat kecil padahal jaraknya dekat? Mengapa bayangan mobil di belakang kita terlihat kecil padahal jaraknya dekat? Ini yang terjadi pada cermin cembung. Oke, silakan. Ini kan sesuaikan dengan pengalaman kamu. Ketika kamu melihat benda yang bayangannya pada cermin cembung itu kayak apa? Tuh, sampai Regita itu loh berkaca pada sendok. Berarti kamu antusias sekali mempelajari hari ini. Dan ya. Oke, mengapa bayangan mobil di belakang kita ini terlihat kecil padahal jaraknya itu dekat? Yang di situ loh tadi yang di gambar depan judulnya Bu Isi tadi yang kamu tunjuk itu Bu, itu tadi loh. Itu kan terlihat kecil. Iya silakan nih.
dia nanti kalau salah tahu kalau ini yang betul, akhirnya jadi betul terus. Silakan dibisikin saja. Bisik-bisik loh. Boleh gitu. Ya, saya paham maksudnya angin, tapi saya nggak bisa terus ngomong apa yang dibicarakan angin tadi ya ke saya. Jadi ini maksudnya supaya apa ya? Karena tadi yang sudah disebutkan sama Fahri tadi ya, itu kan sudut pandangnya supaya lebar, karena supaya bisa menjangkau bayangan benda lainnya. Ya, makanya cermin cembung itu digunakan untuk cermin yang ada di jalan, gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa kaca jalan itu menggunakan cermin cembung, ya. Oke, anak-anak, untuk lebih lanjut kalian akan mempelajari sifat cermin cembung serta nanti akan mempelajari tentang formula pada cermin cembung. Kalau kemarin cermin cembung itu kan jarak fokusnya bernilai nol positif, sedangkan pada cermin cembung nanti kebalikannya, ya.
Bacain. Sinar menuju ke pusat kelengkungan cermin tembung dilanjutkan kembali. Nah, yang sinar istimewa yang ketiga itu sama kayak cermin tembung. Jadi memantul melalui pusat kelengkungan dan memantul kembali. Jadi sinar itu tujuan lalu memantul kembali. Terus gimana sih Mbak cara menentukan bayangan bayangan dari cermin tembung seperti lagi ya, memang benar kayak cermin tembung. Misalkan di sini ada bayangan benda. Ini ruang berapa kalau di cermin tembung? Dua ya. Ini ruang 1, ini ruang 3, ini ruang 4. Terus gimana cara menentukan bayangan yang terbentuk sifatnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang ingat kemarin? Sifat-sifat bayangan pada cermin apa aja? Ternyata terbalik, terus tidak besar dan kecil. Kalau ada benda yang ada di cermin tembung di ruang kedua, bayangan terbentuk bagaimana sifatnya? Kita urutkan dari sinar yang pertama. Sinar datang, lalu titik fokus, terus yang ketiga. Kalau nggak ada pertolongan, itu punya bayangan apa enggak? Nggak ada ya. Sebagaimana bayangan benda yang berada di cermin tembung, yang tepat berada di titik fokus itu tidak punya bayangan. Kita mau coba. Contoh tambah. Ya, jika ada bayangan di ruang berapa ini? Ruang 4. Di ruang 4. Terus bayangan yang terbentuk itu ada di ruang mana dan bersifat apa? Diurutkan dari sinar istimewa yang ada. Yang pertama, apa tadi bunyinya sinar istimewa yang pertama? Ya. Disatukan. Terus yang kedua apa? Terus yang ketiga. Ini ada rujuk-rujuknya pantulan. Ini diperpanjang. Rujuk-rujuknya sudutnya kita yang pertama dan yang kedua itu diperpanjang. Karena akan dibentuk bayangannya. Mana bagian yang berpotongan? Ini ya. Nah, dari bayangan yang terbentuk bisa kita simpulkan sifat-sifat dari bayangan tersebut sifat apa aja? Kerja. Kenapa kok kerja? Karena berada di atas tubuh utama. Terus bersifat apa lagi? Kenapa diperkecil? Karena bayangan lebih kecil dari benda asli. Terus apa lagi? Maya. Kenapa kok maya? Karena berada di belakang cermin. Nah, kalau di belakang cermin itu kan ternilai apa kemarin? Iya, negatif. Kalau di kan bernilai positif. Nah, berarti jarak fokusnya bayangan di belakang cermin itu bernilai. Terus sekarang gimana cara menentukan jarak fokus benda ke cermin? Kita hitung-hitung. Iya, tidak lurusnya jalan satu dulu.
Dengan cara titik fokusnya jarak bayangan dan ya, Mas, langsung duduk gimana teh? Cara mencari jarak fokusnya ke rumahnya apa? Kalau gimana kan? Sama-sama ya? FBI ada di fungsionari kebesaran pada tersebut itu nilai aslinya dimuatkan. Kenapa dimuatkan biar positif? Pokoknya kan di angka positif ya kan. Jadi walaupun nanti nilainya negatif akan tetap bersifat positif karena dimuatkan. Tahu kan setelah itu? Ya contohnya tim 1 tadi tahu kan? 1 ya. Sekarang jawab. Diketahui apa aja itu? Itu ya kan? Cara bayangannya? Cara benda terhadap cermin berapa? 10. Ini berapa? Terus tinggi bendanya berapa? 10. Terus tinggi fokusnya? 5. Yang bidangnya? Yang bidangnya apa? Cara bayangan. Terus apa lagi? Tinggi bayangan di bidangnya apa? Iya. Terus M. Ya, M itu apa? Terus bisa buat tinggal dimasukkan ya. Dari SI. M-nya tadi berapa? 5. Karena digerakkan cermin, jadinya minus apa? Cara adanya 40. Dengan jari. Biar mudah kita balik ya. SI sama apa namanya dibagi. Plus tinggal apa jadi? Minus. 1, KPK dari 5 dan 40 berapa? 40. 40 lagi 5. 8 kali 1? 8. Karena minus? 8. 40 bagi 40? 40. 100 kali 1? 40. Karena masih pertemuan jadi kurang berapa? Baik, kita pindah. Ini berapa? Ini 1 berapa? 9. SI dikali ini 9. 1 dikali 40. 1 kali 40? 10. Kali 9. Berapa? Minus 5. Kali 5 dikali 5. 5. Berapa? Apa berapa? 4,4 ya? Betul? Iya, iya. Satuannya? Sentimeter. Terus lanjut mencari apa? Mencari apa? Karena yang udah ngomong terus tinggi itu berapa ya? Apa tadi? Tinggi per
Lagi dikali 40. Empat koma empat dikali 10 berapa? Koma di. Koma sama nol di. Yang mana? Dibagi. Kenapa kok dibagi? Perkalian tidak? Perkalian tidak buat. Empat empat dibagi satu berapa? Berapa? Empat dibagi 40. 1,1. Satuannya apa? Terus tinggal kali apa tinggi bayangan sudah dijawab. Terus apa yang ada perbesaran? Ditimbangkan dengan M berapa? Ibu pakai apa? Yang besar itu. Dipersatu. Biar kakak tuh saya minta yang tidur ini biar masuk saya bisa. Assalamualaikum. Ayo sama kita. Kamu berikan apa? Ayo mama jelas. Siapa nama? Saya tidak berani mendengarkan. Kalau mendengarkan berani bisa. Ada yang mau maju tidak melakukan ini. Tidak memasukkan kaki dan handalnya. Siapa ada mau? Yang belakang sendiri. Harus ketiga. Ayo. Apa cara anda kita tidak cowok yang membacakan? Kalian nggak mau? Nah, ini apa? Tadinya dapat berapa? 1,1 per handalnya. Inilah perbesarannya. Apakah bisa dikecilkan? Jadi, perbesaran bayangan yang terjadi di ruang berapa ini? Di ruangan 2 adalah 1/10 kali dari benda aslinya. Dan tinggi bayangan yang terjadi dari benda ini itu cuma 1,1 cm. Dengan jarak berapa ini? 4,4 cm. Tepuk bagus. Mendatangkan melihat fokus. Oke, ada soalnya sekarang. Sudah ada yang catat? Belum. Ayo dicatat. Cewek-cewek. Iya. Ya, diskusi. Terus ada yang mana? Ya. Yang kelompok sebelah kiri. Ini itu tuh tidurnya. Yang tenang sekarang ini saya Ini nggak mau. Dorong ya. ini nomor 1. Jauh jauh. Kau menangkan. Siap-siap.
Anjing kamu. Kamu punya anjing. Iya. Ayo bagus. Aku. Terima kasih.